Dekat ya, silakan Kang Sesep, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al- warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta kegiatan workshop eh, penelitian kuantitatif yang tema yang pada malam hari ini adalah sesi yang kedua. Pada kesempatan yang baik ini akan ada dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Abdurrahman Wisnu MEI. Beliau adalah Direktur Pascasarjana INAIS Bogor. Dan yang kedua adalah Dr. Syahril MM. Beliau adalah sebagai akademisi dan praktisi. Tanpa perlu sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para peserta. Di sini ada Bapak saya sendiri, Bapak Abdurrahman Wisnu, Bapak Aziz Abdurrahman, Dr. Syahril, Ibu Heni Soekarnaisi, Ibu Snaini, dan Bapak Taufik Hidayah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung kepada pembicara yang pertama. Kami persilahkan waktunya sekitar 10-20 menit kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdurrahman Wisnu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mulaikan paradigma. Mudah-mudahan ini tidak salah, sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih Kang Sesep, yang saya hormati Bapak Dr. Syahril MM. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa sharing di program kita ini. Insya Allah ini menjadi salah satu amal ibadah kita gitu ya. Baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah ila akhir ayah. Wa qala aidan Allah Subhanahu wa taala laqad ahsahum wa addahum adda. Wa akhirul ayah yakni wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin tawil wa qala faqana Abdullah bin Amr bin al-As yuhaddisu annahu bata mahu salasa layalin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabbas syami ilallahi syamu Dawud wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam kana yanamu nisful laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Amma ba'd fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh peserta dari workshop untuk metode penelitian khususnya di kuantitatif. Tadi saya di WA oleh Pak Kang Sesep untuk sedikit memberikan gambaran terkait dengan riset metodologi khususnya di kuantitatif, tapi sebenarnya pengantar saja karena insya Allah tidak lebih dari 15 menit. Baik, ini yang menjadi motivasi saya. Pertama ayat Al-Quran surat An-Nur ayat ke-35 tentang tujuan utama mencari sebuah kebenaran adalah nurun ala nur yahdillahu binurihi mayyasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Mencari sebuah kebenaran sejati adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ayat yang terkait dengan kuantitatif ya, bagaimana ada hitungan, ada angka, ada kelebihan dan seterusnya. Demikian juga ini hadis yang agak sedikit diperselisihkan tentang riwayatnya, tapi secara umum di sini
mengandung kata-kata innahu lam yakum baini wa baina walidi ghadabun wala hajar. Ini satu dari referensi saya untuk mengembangkan metode kualitatif, sedangkan hadis yang diriwayatkan Bukhari sini ada sulus dikatakan atau nisful lail atau nisfal lail, dan juga ada siapa dikatakan sudusahu, dan ini ada semacam apa ya, kalimat pecahan ya, ada seperenam, ada sepertengah, ada sulus, ada sudus ya, kemudian juga ada nisf dan seterusnya. Ini menjadi juga satu argumentasi, satu dalil terkait dengan riset metodologi berbasis kuantitatif ya. Kemudian ketika kita bicara tentang itu, ketika kita bicara tentang apa namanya riset metodologi, kita akan menemukan tentu saja di sini ada beberapa pemikiran ya, dari mulai liberalism, sekularisme, sinkritisme sampai ke pragmatisme. Ini sudah saya pernah jelaskan ya, bagaimana seorang peneliti itu harus betul-betul memiliki sebuah ideologi ya, memiliki sebuah ideologi yang hanif tentu saja. Ini penting sekali gitu ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan sedikit terkait dengan positivisme, karena metode penelitian dengan data kuantitatif itu selalunya menggunakan apa yang disebut dengan atau berbasis atau didasarkan kepada paradigma positivisme, di mana positivisme ini adalah meyakini atau menjadikan satu kebenaran atau realitas itu sebagai sesuatu yang tunggal. Jadi 1+1 ya 2 gitu ya. 2 itu bukan apa 2 misalnya itu 5 dikurang 3 gitu ya, tapi 1+1 ya 2 gitu. Jadi sangat eksak sekali ya. Kemudian juga hal yang menjadi karakternya juga tentu saja dari mulai realitas itu bisa diukur dengan alat yang valid dan reliable. Nah, ini nanti masuk ke dalam bagaimana kuesioner ya, dengan instrumen-instrumen yang ada di dalamnya itu harus betul-betul reliable dan juga valid. Nah, teorinya paling banyak yang menggunakan positivisme ya, positivisme di mana lebih banyak menggunakan pendekatan eksperimental, survei, dan juga beberapa jenis yang lainnya, dan tentu saja data yang digunakan itu adalah kuantitatif ya. Nah, ketika bicara tentang paradigma positivisme, kita diingatkan dengan salah tokoh utamanya yaitu Auguste Comte ya, yang berbicara tentang bagaimana ini ya. Ini tentu saja sebagai seorang akademisi kita bisa kritisi, bukan hanya mendeskripsikan ya. Uh, Dia mengatakan bahwa cara berpikir manusia itu dari mulai teologi, kemudian metafisik, dan juga masuk ke dalam ranah berpikirnya Auguste Comte itu adalah positif. Apa yang disebut dengan positif? Positif itu adalah berdasarkan mekanisme metode ilmiah. Nah, tentu saja kita sebagai orang beriman tidak juga menunjukkan berarti teologi ini cara berpikir yang paling rendah dong gitu ya. Dan juga mungkin metafisik itu juga sesuatu yang paling rendah gitu. Tapi padahal tidak seperti itu gitu ya dalam konteks nanti Islamic approach gitu ya. Tapi ya memang positif itu dianggap sudah sekian lama pengetahuan teori ini berkembang sehingga sudah mapan gitu ya. Nah, dari sini kemudian ya kita lihat dari sisi positivisme ini, dilihat pertama dari sisi ontologinya ya, bahwa objek atau materi kajian suatu ilmu hanya akan meneliti objek dunia empiris. Nah, ini tentu saja nanti akan berbeda dengan bagian lainnya gitu ya, bahwa yang namanya kuantitatif itu adalah meneliti objek dunia empiris. Jadi yang betul-betul yang nyata, yang ada, yang bisa disentuh atau yang bisa diindrai oleh panca indera kita. Jadi kalau sesuatu yang metafisik, apalagi values atau norma atau budaya, kultur, dia tidak bisa tuh dengan positivisme, kecuali dia mungkin di breakdown dari beberapa variabel yang bisa dikembangkan, misalnya kebudayaannya, kemudian juga mungkin perilakunya dan lain sebagainya, itu sangat mungkin. Nah, epistemologinya kalau kuantitatif dengan positivismenya itu adalah metode yang ditempuh itu adalah memperoleh kebenaran pengetahuan yang koheren dan konsisten. Nah, ini tentu saja akan berbeda dengan disiplin ilmu yang lainnya, apalagi nanti dengan paradigma post-positivisme, apalagi nanti juga lagi-lagi dengan paradigma Islamic approach misalnya, or Islamic research, itu akan berbeda lagi. Nah, aksiologinya dalam positivisme ini adalah sistem nilai ya suatu ilmu secara filosofis. Kuantitatif menjunjung tinggi nilai keilmuan yang objektif, yang
yang berlaku secara umum dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat spesifik. Ingat, khas karakter dari kuantitatif itu dia adalah apa? Adalah generalisasi gitu ya. Jadi mengeneralkan, ya mengumumkan, dalam arti itu sesuatu yang spesifik yang mungkin sangat detail kemudian digeneralisasi secara ini karena dia menggunakan survei, menggunakan sampling dan lain sebagainya. Nah, apa yang disebut dengan paradigma atau positivisme, ini kemarin sudah bahas sedikit ya. Ini dari sisi ontologinya, kemudian juga dari sisi bagaimana positivisme ini muncul ya. Tadi dari mulai koherensi dari si epistemologinya, korespondensi, kemudian juga aksiologinya ini bebas nilai. Nah, ini yang selalu kita kritik gitu ya. Jadi oke, kita gunakan kuantitatif karena itu adalah metode ilmiah, kemudian tetapi juga ada beberapa hal yang kita perlu kritisi. Misalnya ya tadi seolah-olah itu ya bebas nilai gitu ya, sehingga dalam riset itu ya apa saja bisa diriset gitu ya. Maksiat pun bisa saja diriset ya, penjualan Homer misalnya gitu ya, atau mungkin keuntungan prediksi dari sebuah perjudian misalnya gitu ya, atau mungkin nilai ekonomi, mohon maaf, dari mungkin apa namanya di lokalisasi misalnya, itu ya ini yang disebut bebas nilai. Padahal dalam Islamic research itu jelas bahwasanya ilmu itu tidak bebas nilai. Tapi ini sangat ya debatable tentu saya, tapi saya meyakini bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Ilmu itu adalah sifatnya itu adalah tauhidik atau ilahiyah, robbaniyah, di mana semua kebenaran tadi di An-Nur ayat ke-35 adalah kembali kepada nurun ala nur, kembali kepada cahaya di atas cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari sini maka kemudian karakter dari penelitian kuantitatif. Jadi tadi penelitian kuantitatif ini dia dibangun dari paradigma positivisme. Paradigma positivisme itu adalah paradigma yang menganggap bahwa sesuatu kebenaran itu dia sifatnya bisa dikatakan koheren, bisa sifatnya itu mutlak dan terkuantifikasi ya, sehingga kemudian dia tidak bisa menyentuh, kecuali biasa agak sedikit dikomunikasikan sedikit tentang religiusitas, tentang apalagi nanti tentang norma, tentang fikih, tentang wahyu. Pokoknya di kuantitatif ini hampir dia tidak menyentuh apa yang disebut dengan wahyu, karena basicnya di positivisme itu adalah memang keilmuan yang bukan tidak mengenal sebenarnya ya. Artinya ketika teori ini muncul, ketika ideologi paradigma ini muncul, ya wahyu itu tidak masuk ke dalam radarnya. Sehingga kemudian ini menjadi satu hal yang ya bagi kita sebagai akademisi muslim tentu saja bisa saja kita mengkritik, kita bisa ya mungkin memberikan masukan dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi karakter dari bagaimana riset metodologi di kuantitatif ya, di paradigmanya, dan saya menawarkan dengan adanya Islamic science atau Islamic paradigm atau Islamic research approach yang kita menggunakan banyak sekali sebenarnya. Kalau di kajian saya tentu saja lebih kepada hal-hal yang sifatnya Islamic law, dan juga di falsafahnya, di makosidnya. Ini menjadi hal yang tentu saja kita bisa kembangkan, bukan hanya terjebak kepada kuantitatif atau kualitatif, karena tren dari level master dan juga PhD itu juga merujuk kepada mix method ataupun juga metode penelitian yang sifatnya itu kombinasi. Nah, ini yang saya sebut dengan Islamic Studies ya, berbicara awalnya adalah Islamic paradigm, kemudian di sana tentu saja ada akidah, ada tauhid, ada syariah dan muamalah. Salah satu bagiannya adalah ada usul fikih, kemudian juga ada maqasidus syariah, dan secara umum garis besarnya itu adalah adanya Islamic Studies yang mungkin kita bisa kembangkan berbagai riset. Jadi saya berpikirnya lebih luas lagi, bukan hanya menggunakan yang ada, tetapi kita mencoba untuk membangun bagaimana pendekatan-pendekatan ya dengan paradigma yang Islami tentu saja ya, yang Islamic paradigm ini akan menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat mungkin kita kembangkan menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan dalam sebuah riset.
Demikian ini sebagai pemantik diskusi atau materi kita hari ini ya, dan sepenuhnya saya akan berikan waktu kepada pembicara utama kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Syahril Ahmad MM. Saya kembalikan dulu kepada moderator kita, yaitu Kang Sesep Saiful Alam SASE. Tafadhol, terima kasih. Hatur nuhun.